Bapak Ibu sekalian, ini artikel ada 25 di sini sebenarnya. Ya. Tapi penulisnya ada 28. Ya. Sebagian tulisannya itu kolaborasi. Ya, kolaborasi profesi, ya, kolaborasi suami istri, saya kira juga macam-macam, pokoknya kolaborasi. Dan sebagian penulisnya hadir, sebagian saya kira juga tidak hadir. Tapi apapun, ya, beliau-beliau telah bersedia berkarya, ini patut mendapat penghargaan kita. Ini yang sudah dihasilkan oleh 28 penulis, 25 artikel dengan 3 orang editor, Mukhlisuddin Ilyas, Sulaiman Tripa, M. Abdullah, maka dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita luncurkan ke publik, ke sidang pembaca, pemerhati, dan pengambil kebijakan. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutan dan peluncurannya. Jadi tentang saya memang saya ambil judul benang kusut. Karena saya melihat benang kusut ini salah urus. Jadi banyak sekali yang salah urus. Jadi karena itu saya cobalah, saya lihat kalau sekarang tugas kita bagaimana memperbaiki benang kusut. Itu harus melihat ke depan. Apalagi ditulis di 22. Itu sudah perbaiki ke depan. Bukan hanya tulisan 21. Nah, itulah maka saya jadi ada apa yang kita lakukan ke depan di dalam bagian tulisan itu. Apakah ini sesuai atau tidak? Mungkin apa yang tuliskan di sini itu adalah proses refleksi hasil dialektika antara kekusutan itu, kekusutan di dunia pendidikan menghasilkan kekusutan dunia politik, hasilnya pikiran kakak. Ya, jadi saya menunjukkan sebuah gagasan pikiran yang mencoba membedah salah satu pemikiran, salah satu isu yang sangat mendasar dalam masyarakat Aceh, barangkali krisis berpikir. Itu hasil kekusutan, hasilnya krisis dalam berpikir. Artinya dalam mengkonsepsikan sesuatu, lantas mendefinisikan sesuatu, lantas juga menyimpulkan sesuatu, bukan melalui tahapan proses-proses yang critical thinking, tapi semuanya itu ya berhasil begitu saja, apa yang suka, apa yang tidak suka. Akhirnya lahirlah satu kekusutan itu tadi yang produk keunggulannya adalah kekerasan seksual. Itu produk keunggulan dari kekusutan itu. Jadi barangkali isu yang penting kemudian dibahas barangkali ke depan tentang isu unggulan ini, fenomena unggulan ini. Saya di sini coba diminta sebenarnya menulis tentang pendidikan. Dan saya mengambil judul di sini pengelolaan pendidikan Aceh berbasis humanis religius. Saya coba mengawinkan sebenarnya, Prof. Saya coba mengawinkan antara Kanun Aceh nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 serta Undang-Undang nomor 18 tahun 2021 tentang pelaksanaan syariat Islam. Jadi karena memang kalau menurut saya kalau kita mau mengelola sebuah pendidikan yang sesuai dengan local wisdom, maka tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nggak bisa pendidikan saja, syariah Islam saja, itu nggak bisa. Jadi harus dikolaborasikan. Saya coba ingin konsep itu bisa digunakan di tahun 2022. Ceritanya kan seperti itu. Kalau Prof
Yusni tadi bilang visi ke depan, maunya 2022, ayo kita mulai mengelola lembaga pendidikan di Aceh dengan menggunakan konsep humanis religius agar problem-problem karena yang melakukan kekerasan seksual seperti yang sudah diomongin dari awal tadi itu juga produk dari lembaga pendidikan. Makanya kalau kita mengelola lembaga pendidikan ini dengan menggunakan konsep humanis religius, mungkin itu sedikit bisa kita minimalisir. Jadi selama hampir 4 tahun ini saya kepala UPT KUSK, dan tentu itulah yang saya tuliskan di sini. Jadi cerita pengalaman mengelola UPT MKU pada masa pandemi. Ini unik sebetulnya. Dan saya juga menyinggung terkait dengan sejumlah surat edaran yang kalau kita di PT di perguruan tinggi barangkali sudah paham betul bagaimana suka dukanya kita lebih taat atau patuh kepada surat edaran dengan peraturan-peraturan lainnya, Pak Sulaiman ya. Jadi itu yang terjadi sekarang. Jadi itu saya kira luar biasa. Ketika pandemi terjadi, kita berjibaku dengan surat edaran dan surat edaran itu bisa saja lahir 1 minggu itu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Dan ini jarang sebelum pandemi. Ya, itu yang saya coba tuliskan di sini. Dan bagaimana aplikasi kami di lapangan, bagaimana kesibukan kami di lapangan ketika mendapatkan saudara-saudara itu sebetulnya yang ingin saya cerita. Apa yang saya kupas di dalam buku ini, saya melihat terkait dengan pelaksanaan pemilu khususnya di Aceh dan di Indonesia secara keseluruhan. Kita pada hari ini berbangga dengan tingkat partisipasi masyarakat hanya dalam aspek memberikan hak suara saja, akan tetapi tidak melihat dalam aspek-aspek lain dalam hal mengawasi setiap tahapan pemilu. Ini juga menjadi salah satu persoalan ukuran sukses tidaknya pemilu. Gitu. Jadi kalau bicara demokrasi itu, salah satu ukuran suksesnya adalah tingginya partisipasi masyarakat. Saya melihat melalui data yang dikeluarkan oleh oleh Bawaslu itu hanya 20% partisipasi masyarakat dalam hal mengawasi setiap tahapan pemilu. Ini masih sangat lemah. Yang sering digembar-gemborkan itu adalah partisipasi masyarakat dalam aspek menggunakan hak suara. Jadi keluhan-keluhan ini yang ingin saya sampaikan, ingin mengajak seluruh masyarakat untuk mau berpartisipasi aktif melalui tulisan ini, mengedukasi masyarakat, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan pemilu ini bukanlah hanya sekedar tanggung jawab penyelenggara itu saja, akan tapi menjadi tanggung jawab bersama. Jadi memang apa yang saya tulis judulnya lebih ke sebuah harapan yang ingin saya lakukan sebenarnya. Bukan ingin lakukan, sedang melakukan. Jadi harapan yang sedang saya coba lakukan. Karena setelah 17 tahun damai, arah kita untuk mengembangkan SDM yang visioner, yang kemudian bisa membebaskan tidak terjebak di pemerintah, terjebak dalam kerja-kerja rutinitas birokrasi, kemudian di sisi politiknya juga terjebak juga dalam rutinitas politisinya. Ini terus terang, ini saya saat ini di PRK Aceh Besar, saya belajar dalam 2 tahun ini saya belajar banyak bagaimana kebijakan yang tumbuh dari sebuah pemerintah itu memang ternyata tidak membebaskan. Yang kemudian saya terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang kemudian bisa menjadi contoh. Alhamdulillah, akhirnya artikel berjudul Trauma, Adiksi dan Resiliensi berhasil saya tuliskan di penghujung tahun ini. Ini adalah ide yang sudah saya simpan 10 tahun yang lalu dan selesainya baru tahun ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada editor Pak Sulaiman yang terus saya recoki ya, karena Pak belum siap Pak, ini gimana Pak? Jadi konsepnya ini 60 halaman Pak. Bukunya mungkin referensi sekitar 50 buku, tapi saya coba potong sampai akhirnya saya bilang kayaknya Pak saya nggak jadi kirim, tapi alhamdulillah jadi kirim. Sebenarnya
tulisan ini adalah harapan saya untuk membaca sebagai bagian untuk menemani mereka dalam proses sembuh dan bertumbuh. Karena kita masyarakat Aceh ini banyak kali terluka tapi pura-pura baik-baik saja. Dan saya berdoa kepada Allah semoga tulisan sederhana ini memberikan manfaat dan inspirasi, bukan menyesatkan. Tapi seingat saya menulis tentang bagaimana pendidikan di era disrupsi. Tapi kemudian berkembang nambah pandemi. Intinya adalah sebenarnya mirip dengan yang sudah disampaikan oleh guru-guru semua tadi, bahwa kita jangan sampai kehilangan kemampuan kita untuk berpikir kritis di tengah ingat ini satu pepatah dari sebuah meme di sosial media. Kita hidup di dunia yang banyak sekali smartphone semua segala macam, tapi orang-orangnya berubah menjadi tidak smart atau stupid. We live in era of smartphone but with stupid people. Jadi ini sebuah otokritik sebenarnya tulisan ini kepada kami di dunia pendidikan juga, bahwa sekarang semuanya kan high tech, semua high tech. Di tulisan awal sekali yang belum berubah, judulnya adalah pendidikan itu tidak melulu high tech. Sekarang bertambah bahwa rupanya ada pengembangan bahwa high tech harus ditemani dengan yang kita sebut oleh pakar-pakar inovasi pendidikan itu dengan high tos juga. Jadi sehingga kemanusiaannya tidak hilang, itu yang disebutkan tadi. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.